nggak seandainya antum yang hidup ini melihat yang mati dengan izin Allah, mungkin nggak? Adakah ayat yang melarangnya? Adakah dalil yang melarangnya? Ulai alamul ghaib. Iyalah ilmu ghaib. Kalau itu gaib, kalau Allah nyatakan dia nggak gaib lagi. Ini konsep yang harus diluruskan. Ketika ada orang melihat yang menurut antum gaib, itu bagi dia bukan gaib, bagi dia sudah hadir. Menurut antum masih gaib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Sultan Raffi ID, channelnya ngumpulin nasihat ulama untuk menasihati diri sendiri. Alhamdulillah, bagaimana kabar teman-teman semua? Juga dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya robbal alamin. Teman-teman semua, memang tidak bisa kita pungkiri yang namanya ilmu hitam atau ilmu sihir ataupun penyihir, dukun itu memang ada. Bahkan sudah ada sejak zaman Nabi dan Rasul. Kisah yang terkenal yang terjadi pada Nabi Musa alaihissalam ketika melawan penyihir-penyihir Mesir bawahan atau suruhan dari Raja Fir'aun laknatullah alaih. Yang mana dengan ketakwaan dari Nabi Musa alaihissalam bisa mengalahkan penyihir-penyihir dari Fir'aun. Namun beberapa waktu yang lalu ada berita yang menggemparkan yang disampaikan oleh seorang wanita bernama Zana Kusnir, dan dia adalah seorang penyihir dari Rusia. Dia menyampaikan bahwa dia sangat sulit untuk mempengaruhi atau menyihir orang-orang muslim, orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam sebuah wawancara, menurut pengalamannya dia ketika menyihir dari kalangan orang muslim, dia menemukan kesulitan atau hambatan tersendiri, terutama muslim yang taat. Ya, perlu digarisbawahi, muslim yang taat bagi dia sangat sulit untuk diberikan sihir atau dipengaruhi pikirannya. Karena menurut dia, ketika dia mencoba mempengaruhi atau menyihir orang muslim yang taat, seolah-olah orang muslim tersebut ada kubah yang melindunginya, dan dia tidak bisa membayangkan atau menggambarkan dari seorang muslim tersebut. Berbeda halnya ketika dia diminta untuk menyihir dari orang-orang yang mempunyai pikiran kosong, terlebih-lebih orang yang dalam pengaruh minuman alkohol, jauh lebih mudah dalam dia melakukan ritual sihir atau mempengaruhi pikiran orang tersebut. Dalam beberapa kasus, dia bisa membayangkan non-muslim dengan sangat akurat. Jadi dia bisa secara langsung melakukan sihir. Berbeda dengan ketika dia ingin melakukan sihir kepada orang muslim dan dia mencoba membayangkan, namun tiba-tiba saja hilang karena ada kekuatan asing yang menghalangi dirinya untuk membayangkan atau melakukan ritual sihir tersebut. Dia mengakui bahwa pengawas atau Tuhannya orang muslim sangatlah protektif, sehingga dia sangat selalu kesulitan dan bisa hilang fokus ketika ingin melakukan ritual sihir, sehingga menyerang muslim yang taat sangat sulit untuk dilakukan. Jadi teman-teman, dari pengakuan si Zana Kusnir, penyihir Rusia, dapat kita ambil kesimpulan bahwa pelindung terbaik dan penjagaan terbaik hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makin kita dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita harus yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan selalu hadir untuk diri kita. Baik teman-teman, silakan kembali menyaksikan video ceramah dari Buya Ar-Razi Hasim. Selamat menikmati dan semoga berkenan, dan terus dukung channel ini dengan subscribe dan share dan komentar yang baik. Terima kasih. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah Bismillahirrahmanirrahim. Silahkan disimak ya. Ya Rasulullah, ya Rasulullah. Ya. Ada yang nanya ini, nanya itu. Rasulullah lagi dapat wahyu. Alam apa saat itu? Itulah alam yang beta, theta, beta, alfa, theta itu. Saya lupa namanya, nanti tanya ke pakarnya ya. Jadi yang ke dalam yang level ketiganya, 1, 2, yang ketiganya itu. Kalau yang keempat itu tidur nyenyak, tidak mimpi. Astagfirullahaladzim. Kayaknya banyak yang tidurnya gitu ya. Karena tidur kosong. Coba tidur membawa sesuatu, membawa nama Allah, membawa cinta kepada Rasulullah SAW. Jangan bawa kebencian.
Ya, jangan bawa emosi. Nanti emosi kita habisin. Kan dengan sholawat tadi udah beres. Ya, kita sholawat sudah beres langsung. Atau kalau antum musola belum beres-beres ya. Allahu Kita Akbar. sallallahu alaihi wasallam udah beres ya. Mungkin antum perlu wudu kali. Ya, kalau kita sholawat itu sudah wudu batinnya, ya, zahirnya tetap pakai air. Ya, Rasulullah itu kan pemilik Al-Kautsar. Ya, orang bersolawat ke Nabi, orang ingat cara Nabi sholawat, cara Nabi wudu, itulah wudu yang sebenarnya. Jadi kalau antum wudu nih, ingat seakan Nabi lagi wudu terus ditiru. Itu Rabitatun Nabi Sallallahu Alaihi, sejuk kalbunya nanti. Ya. Idfa billati hiya ahsan, membalasnya dengan cara yang lebih pas ya. Ahsan itu lebih ilmiah, lebih teratur insyaallah nanti. Baik. Nah, ini pun kita membalas orang yang menolak ru'yatun Nabi sallallahu alaihi wasallam secara apa? Secara yaqazah, bahwa itu mengingkari hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Lalu disebutkan di situ, wa hal hadza ala umumi fi hayati wa ba'da mamati aw hadza kana fi hayati. Allahu akbar. Lalu ada pertanyaan di situ di nukilan Ibnu Abi Jamrah itu, apakah ru'yat melihat dalam keadaan jaga itu di masa hidup beliau atau setelah wafat beliau, atau ya hanya di masa hidup saja ya. Boleh minum satu. Yang putih ya. Oke, syukran. Wa hal dzalika likulli man ra'ahu mutlaqan aw khasun biman fihi al-ahliyah wal ittiba' li sunanihi alaihi salatu wassalam. Apakah itu mutlak atau khusus bagi orang yang mempunyai keahlian dan ittiba' terhadap sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Al-lafzu yu'til umum, dijawab langsung oleh beliau. Lafaz hadis ini man ra'ani. Man itu min siyaghil am. Itu sirah yang disebut dalam alfaz di dalam Al-Quran. Ya, di dalam usul fikih ada namanya siyaghul am. Salah satunya adalah man. Lafaz apa? Man, siapa saja. Ya. Man ra'ani, siapa saja. Mau dia yang punya ahliyah, tidak punya ahliyah, yang bagus ikut sunnah Nabi atau tidak bagus sunnah Nabi, ya. Al-lafzu yu'til umuma wa man yadda'i al-khususa fihi bighairi mukhassisin minhu sallallahu alaihi wasallam fa bimuta'assifin. Kalau ada orang mengatakan ini khusus bagi orang yang mengikuti sunnah Nabi semata, apa kata beliau? Sungguh muta'assif. Kenapa dia mentaksis yang Rasulullah amkan? Rasulullah mengumumkan general. Kok dia membuatnya terperinci? Apa dia lebih tahu daripada Rasulullah? Gitu maksud dia. Fabi muta'assifin. Apa dia lebih kenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya? Apa dia lebih mengerti daripada baginda Rasulullah SAW? Waqad waqa'a min ba'din nas adamu tasdiq bi umumihi. Ya. Maka sebagian ulama, an-nas di situ maksudnya ulama, tidak membenarkan umumnya. Ya. Wa qala ala ma atahu aqluhu wa kaifa yakunu qad mata yarahu al-hayy fi 'alami syahid. Ya. Dan dia mengatakan ala ma'atahu aqluhu, tergantung anugerah akalnya ya. Wa kaifa yakunu man qad mata yarahu al-hayy fi 'alami syahid ya. Terus bagaimana dengan orang yang telah mati, enggak mesti Rasulullah? Ya, yarahu al-hayy. Dilihat oleh orang hidup di alam nyata. Ada enggak terjadi begitu? Antum kalau nggak percaya, murid Ibnu Taimiyah. Jadi bagi ada orang yang mengklaim pengikut Ibnu Taimiyah. Ini ada murid Ibnu Taimiyah namanya Imam Zahabi. Punya kitab Siyar A'lamin Nubala. Hazal kitab mamlu'un bihadhil qisas. Bihadhil kisah ya. Jadi kitab Siyar A'lamin Nubala dipenuhi banyak sekali. Antum cari ini, cari fulan.
ketemu si fulan ketemu oleh orang yang hidup, si fulan ketemu oleh orang yang hidup. Ada orang meninggal terus kita lihat, ya. Ada yang melihat, tapi kalau beliau lebih banyak melihatnya di mana? Di alam mimpi kebanyakan, ya. Di alam mimpi. Udah nggak usah perhatiin tuh yang komen-komen, biarin aja. Tutup ya, tutup. Masya Allah. Ya, langsung aja. Aneh yang hadapin. Ya, antum nggak usah ngadapin itu, nggak usah dijawab-jawabin. Ya. Astagfirullahaladzim. Wa fi hadzal qaul min al-mahdhur wijhani khatarani, ya. Dalam hal ini yang terlarang ini, ya, ada dua hal yang bahaya, khatar. Khatar ini bisa terlarang, bisa manhi, bisa bahaya. Pertama, jadi orang-orang yang mengatakan, ya, kayak tadi, Allahu Akbar. Hanya terlihat hanya bagi orang yang ittiba'un nabi khassah, atau yang punya ahliyah khassah. Apa jawaban beliau? Pertama, jadi dua hal. Pertama, ada mutasdiq li qaulis sadiq alaihi salam alladzi la yantiqu anil hawa. Ya. Tidak membenarkan perkataan baginda Rasulullah SAW yang mana beliau tidak pernah berkalam dengan nafsunya. Masya Allah. Yang kedua, al-jahlu bi qudratil qadir wa ta'jiziha. Ya. كأنه لم يسمع في سورة البقرة قصة البقرة وكيف يقال الله تعالى اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى. Surah Al-Baqarah ayat 73. Al-jahlu bi qudratil qadir. Secara ilmu akidah Allah bersifat qudrah. Kaunuhu qadiran. Allah sanggup nggak seandainya antum yang hidup ini melihat yang mati dengan izin Allah, mungkin nggak? Adakah ayat yang melarangnya? Adakah dalil yang melarangnya? La ya'lamul ghaib. Iyalah ilmu ghaib. Kalau itu gaib, kalau Allah nyatakan dia nggak gaib lagi. Ini konsep yang harus diluruskan. Ketika ada orang melihat yang menurut antum gaib, itu bagi dia bukan gaib. Bagi dia sudah hadir. Menurut antum masih gaib. Bagi Rasulullah alam akhir zaman itu gaib atau hadir? Hadir bagi Masya Allah. Bagi Rasulullah surga neraka itu gaib atau hadir? Kuncinya tangannya. Tangan beliau itu kuncinya. Astagfirullahaladzim. Sesat nggak ngomong ini? Berarti Imam Suyuti sesat dong. Ya. Imam Suyuti sesat, berani ente bilang Imam Suyuti sesat. Ya. Imam Suyuti imam ahli hadis dan orang terakhir yang mutlak disebut hafiz. Setelah beliau, hafiz-hafiz itu tidak ada yang sekelas beliau. Di atas beliau Ibnu Hajar al-Asqalani, di atasnya Al-Iraqi, di atasnya Al-Zahabi, terus baru nanti puncaknya Imam Bukhari. Ini Imam Suyuti. Berbeda boleh, tapi menyesatkan orang berbeda jangan. Emang nggak siap beda? Ya, enggak siap berbeda, ya. Akhirnya kita bersyukur negeri kita, alhamdulillah Indonesia, mobil khusus ulama-ulamanya bisa diajak ngobrol. Dan untungnya lembaga-lembaga keagamaan di negeri kita ini tidak otoriter, tidak berikan kekuatan legal seperti negeri yang sebelah sana. Ya, jadi orang bebas mau debat apa aja, nggak ada masalah. Astagfirullahaladzim. Ya. Nggak ada masalah. Nah, di sini sebutkan, ya, kalau kamu tidak percaya, berarti al-jahlu bi qudratil qadir. Tidak mengerti terhadap kudrat orang-orang yang kemampuan zat yang maha berkuasa dan melemahkannya. Ka'annahu lam yasma' fi suratil Baqarah. Masa yang sepele aja dia nggak paham, itu kata Imam Suyuti. Di surat Al-Baqarah, jangankan wali, jangankan nabi. Al-Baqarah, apa arti Al-Baqarah? Antum masih ingat kisah ada kasus pembunuhan, ya, di zaman Bani Israel, tapi nggak ketahuan siapa yang bunuh.
Begitu ya kasusnya. Benar, Bu Yayuna. Ya, kasus pidana berarti ya. Nggak ada ketahuan, maka dicarilah. Gimana carinya? Dan itu nggak Masya masuk Allah. akal. Menurut akal kita, tapi masuk akal bagi akal Nabi Musa. Nggak masuk akal bagi Bani Israel sebagian, tapi masuk akal bagi orang beriman. Berarti akalul mu'min akbar minal kafir. Ya, akalnya orang beriman itu lebih besar, lebih kuat, lebih dahsyat daripada akal orang yang tidak beriman. Di situ disebutkan Allah mengatakan ya, carilah ya sapi betina. Terus mereka nanya lagi banyak pertanyaan, akhirnya sulit dapatnya sapi betina yang masih perawan, nggak belum pernah dipakai bajak. Oh, masih oke lah. Kayak emas bentuknya. Idribuhu bi ba'diha, kata Allah, pukullah dia ya, bi ba'diha, dengan sebagian darinya. Lalu kadzalika yuhyillahul mauta. Demikianlah Allah menghidupkan yang mati. Apa hubungannya? Apakah lecutan itu yang membuat hidup? Siapa yang menghidupkan? Allah Ta'ala. Apakah pukulan Nabi Musa yang membuat terbelah laut? Tidak. Masya Allah. Tapi kudratullah Ta'ala. Kudratullah Ta'ala ya. Astagfirullahaladzim. Masih ingat juga ada burung, ini tadi lebih kecil lagi daripada Al-Baqarah. Al-Baqarah kan gede tuh. Kalau Al-Baqarah mah ya gitu ya. Ini ada yang lebih kecil nih. 4 burung. Arba' minat tuyur. Disuruh oleh Allah Ta'ala kepada Nabi Ibrahim. Kata Nabi Ibrahim, Ya Rabb kaifa tuhyil mauta. Nabi Ibrahim ini penasaran. Bagaimana cara engkau menghidupkan yang mati? Bukan berarti bila kurang iman. Dia tuma'inna qalbi. Oh, berarti qalbu itu ada satu karakter dia. Jika qalbu itu tidak dapat bukti, maka dia gelisah. Jadi Buya Yunal, Buya Asfi, Firdaus, ya, siapa lagi nih? Dawami, nanti antum ngajar. Ada orang nanya dalil, kasih dalil. Supaya apa? Supaya dia Masya Allah. Lihat ma'inna qalbi. Meskipun hakikat itmi'nan hanya dengan zikrullah. Tapi salah satu litma'inna qalbi di situ qalbu bermakna akal. Qalbu di situ maknanya akal. Lahum qulubun ya'qiluna biha. Jadi kadang qalbu itu muradifnya akal. Benarlah Imam Ghazali dalam Ihya Ulumuddin jilid 3, dan beliau memberikan 3 istilah: nafs, qalb, ya, akal, ruh. Kadang-kadang dia muradif, sinonim, kadang-kadang tidak. Ya. Ya Rabb, bagaimana engkau menciptakan sesuatu yang tadi hidup, mati, lalu hidup lagi? Lalu apa yang dilakukan oleh Allah Ta'ala? Disuruhlah Nabi Ibrahim ngambil 4 ekor burung, lalu dicincang-cincang, setelah disembelih tentunya, lalu dibagi-bagikan, ditaruh di banyak bukit. Apa yang terjadi? Kata Allah, hai Ibrahim, panggillah burung itu. Tuh, manggil burung. Gimana cara sebanyak itu burung? Berarti burung itu ada namanya, ya kan? Ya, antum aja nggak mau dipanggil kok nggak pakai nama. Ya. Ntar antum marah lagi, nggak ada tuh nama-nama. Nama ente kapan burung dapat nama KTP, bro? Hah? Ya, hanya nama yang diberi oleh ayah ente. Lo kapan ayahnya burung ngasih nama dia? Hah? Hah?